kebetulan sama, Pak Dian Dwi serta Ibu Siti Sarmiati. Baiklah, selamat pagi Pak Adwan selaku mentor dari peserta Ibu Siti dan Pak Dwi, serta Pak Arhan Firdaus serta Pak Bagus selaku coach. Langsung saja Pak, bisa kita mulai? Baik. Ya, untuk Pak Bahrun kami persilakan. Baik, makasih banyak Pak Afgan selaku host BPSDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji yang saya hormati. Bapak Adwan AMD CAP selaku mentor yang saya hormati. Mudah-mudahan saya tidak salah menyebut nama. Baik, Ibu Siti Sarmiati Syam SSI selaku peserta yang sahabat kita banggakan. Hari ini panel dengan Pak Dwi, Pak Dian Dwi Faisal SKM yang sama-sama juga kita banggakan. Baik, secara berurutan kita akan menyimak paparan singkat dari dua presenter, dimulai dari Ibu Siti, kemudian disusul oleh Pak Dwi. Namun sebelum saya persilakan, saya ingin mengingatkan waktu kita sangat-sangat terbatas Ibu Siti, makanya dalam penyajian ini langsung saja pada tabel terakhir, biasanya menggunakan USG untuk menentukan penyebab utama dominan. Penyebab utama dominan ya. Setelah itu masuk gagasan, kemudian dilanjutkan dengan tabel rancangan aktualisasi. Oke? Baik, kita simak bersama paparan awal yang akan disampaikan oleh Ibu Siti. Dengan hormat disilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Yang terhormat Bapak Kepala Sub Bidang Kompetensi Kepemimpinan Tingkat Dasar dan Prajabatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Arhan Sarjana Ilmu Pemerintahan sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Kepala UPTD Puskesmas Tompe, Bapak Adwan Ahli Media Keperawatan selaku mentor. Yang saya hormati Bapak Rahmadin, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala. Yang saya hormati Bapak Widya Iswara, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Bahrun, Magister Sains selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Rudiar Afgan, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi selaku host pada pelaksanaan evaluasi rancangan aktualisasi pada hari ini. Sebelum melakukan pemaparan, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Sarmiati Syam, Sarjana Sains, nomor daftar hadir 27, jabatan fungsional pengawas farmasi dan makanan, unit kerja UPTD Puskesmas Tompe. Baiklah, saya akan memulai memaparkan tentang rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan mengenai cara produksi pangan yang baik melalui Kaledo, kolaborasi, penyuluhan, leaflet, dan video edukasi di Kecamatan Sirenja. Ya. Kemudian adapun faktor-faktor penyebab terjadinya isu yang diangkat adalah ada 4. Kemudian dari keempat faktor penyebab tersebut kita lakukan analisa faktor penyebab dengan menggunakan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Dari analisa tersebut diperoleh bahwa faktor belum adanya media informasi yang bisa diakses dengan mudah oleh pelaku usaha untuk mendapatkan informasi mengenai cara produksi pangan olahan yang baik merupakan faktor yang harus segera diselesaikan. Adapun gagasan pemecahan masalahnya yaitu dengan Kaledo, kolaborasi, penyuluhan, leaflet, dan video edukasi. Adapun kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan ada 6 kegiatan. Yang pertama melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi, yang kedua koordinasi dengan pejabat struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, yang ketiga membuat materi penyuluhan, leaflet, dan video edukasi, yang keempat membuat media penyuluhan, leaflet, dan video edukasi, yang kelima melaksanakan aktualisasi, yang keenam melaksanakan evaluasi.
Adapun kegiatan pertama yaitu melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan Kepala UPTD Puskesmas Tompe. Adapun outputnya adalah dukungan dan masukan dalam pelaksanaan aktualisasi. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni transparan, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan dan kerakyatan, etika publik, jujur, terbuka, sopan, transparansi, bersikap hormat, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, mandiri dan tanggung jawab. Yang kedua, diskusi dengan tenaga kesehatan lainnya di UPTD Puskesmas Tompe. Outputnya adalah masukan dari tenaga kesehatan lainnya. Adapun nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, kerakyatan, etika publik, jujur, terbuka, sopan, transparansi, bersikap hormat, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, mandiri dan tanggung jawab. Yang ketiga, inventarisasi data sarana industri rumah tangga pangan yang ada di Kecamatan Sirenja. Outputnya adalah tersedianya daftar industri rumah tangga pangan. Adapun nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, transparan, tanggung jawab, keadilan, kejelasan target dan konsisten, nasionalisme, ketuhanan, persatuan dan kerakyatan, etika publik, jujur, terbuka, tulus, sopan, transparan, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, jujur, mandiri, tanggung jawab, kerja keras dan adil. Adapun keterkaitan antara kegiatan satu dengan kedudukan dan peran ASN adalah pelayanan publik dan wall of government. Kegiatan kedua, koordinasi dengan pejabat struktural di Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala. Tahapan kegiatannya, satu, menyiapkan bahan koordinasi, outputnya adalah bahan koordinasi, nilai aneka yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, transparan, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, tulus, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab, dan kerja keras. Yang kedua, menghubungi pejabat struktural terkait. Outputnya adalah tersedianya jadwal koordinasi, nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, persatuan dan kerakyatan, etika publik, tulus, terbuka, sopan, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, mandiri dan tanggung jawab. Yang ketiga, melakukan koordinasi. Outputnya adalah masukan dan dukungan dari pejabat struktural terkait. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah transparan, tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, persatuan dan kerakyatan, etika publik, terbuka, sopan, transparansi, bersikap hormat, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab dan kerja keras. Adapun keterkaitan antara kegiatan 2 dengan kedudukan dan peran ASN adalah wall of government. Kegiatan 3, membuat materi penyuluhan, leaflet dan video edukasi. Tahapan kegiatannya adalah 1. Mengumpulkan materi mengenai cara pengolahan pangan yang baik. Outputnya adalah materi CPPOB, label, dan iklan pangan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, keadilan, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan, etika publik, tulus, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, dan adil. Yang kedua, membuat materi mengenai cara pengolahan pangan yang baik. Adapun outputnya adalah tersedianya materi CPPOB, label, dan iklan pangan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, kejelasan target, keadilan dan konsisten, nasionalisme, ketuhanan dan persatuan, etika publik, tulus, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu, efektif dan efisien, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab, kerja keras dan adil. Yang ketiga, membuat soal pretest dan post-test. Outputnya adalah tersedianya soal pretest dan post-test. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, kejelasan target dan konsisten, nasionalisme, ketuhanan dan persatuan, etika publik, tulus, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab, kerja keras dan adil. Adapun keterkaitan antara kegiatan 3 dengan kedudukan dan peran ASN adalah manajemen ASN dan wall of government. Kegiatan 4, membuat media penyuluhan, leaflet dan video edukasi. Tahapan kegiatannya adalah 1. Mencari referensi bentuk-bentuk media di internet yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi. Outputnya adalah tersedianya referensi bentuk media. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, persatuan, etika publik, tulus, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab, dan kerja keras. Yang kedua, menentukan media yang akan digunakan. Outputnya adalah tersedianya media penyuluhan, leaflet, dan video edukasi. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, keadilan, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, tanggung jawab, dan adil. Yang ketiga, menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan media. Outputnya adalah tersedianya alat dan bahan seperti laptop, printer, dan kertas. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan, etika publik, tulus, komitmen mutu, efektif, anti korupsi, tanggung jawab.
Yang keempat, membuat media. Outputnya adalah tersedianya PPT, leaflet, dan video edukasi. Adapun nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yang ditanggung jawab, kejelasan target dan konsisten, nasionalisme, ketuhanan dan persatuan, etika publik tulus, komitmen mutu inovatif, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Adapun keterkaitan antara kegiatan 4 dengan kedudukan dan peran ASN adalah pelayanan publik dan whole of government. Kegiatan 5, melaksanakan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya adalah membuat daftar peserta. Outputnya adalah tersedianya daftar peserta. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, keadilan dan kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik tulus, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu efektif, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab dan adil. Yang kedua, menentukan tempat kegiatan. Outputnya adalah tersedianya tempat kegiatan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme ketuhanan, etika publik tidak diskriminatif dan adil, anti korupsi, tanggung jawab dan adil. Yang ketiga, membuat dan mengantar undangan penyuluhan. Outputnya adalah tersedianya undangan penyuluhan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni transparan, tanggung jawab, keadilan, konsisten, nasionalisme, ketuhanan, persatuan, etika publik terbuka, tulus, sopan, transparansi, komitmen mutu efektif, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Yang keempat, menyiapkan perlengkapan penyuluhan. Tersedianya perlengkapan penyuluhan seperti LCD, mikrofon, dan sound system. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni tanggung jawab, kejelasan target, nasionalisme, ketuhanan, dan persatuan, etika publik tulus, komitmen mutu efektif, anti korupsi, tanggung jawab, dan kerja keras. Tahapan kegiatan kelima, melakukan pretest. Outputnya adalah terlaksananya pretest. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, transparan, dan keadilan, nasionalisme, ketuhanan, etika publik terbuka, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu efektif, anti korupsi, tanggung jawab, dan adil. Yang keenam, melaksanakan penyuluhan. Outputnya adalah terselenggaranya penyuluhan dan daftar target peserta penyuluhan. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, transparan, tanggung jawab, keadilan, kejelasan target dan konsisten, nasionalisme, ketuhanan dan persatuan, etika publik, tulus, sopan, transparansi, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu efektif, anti korupsi, mandiri, tanggung jawab, dan adil. Yang ketujuh, membagikan leaflet. Outputnya adalah masyarakat mendapatkan leaflet. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni transparan, tanggung jawab, dan keadilan, nasionalisme, ketuhanan, dan kerakyatan, etika publik tulus, sopan, tidak diskriminatif, komitmen mutu, efisien, anti korupsi, tanggung jawab, sederhana, dan adil. Yang kedelapan adalah menayangkan video edukasi. Outputnya adalah penayangan video edukasi. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, terbuka, tanggung jawab, keadilan, nasionalisme, kerakyatan, etika publik terbuka, tidak diskriminatif, komitmen mutu efisien, anti korupsi, tanggung jawab, sederhana, dan adil. Adapun keterkaitan antara kegiatan 5 dengan pelayanan publik, kedudukan dan peran ASN adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Kegiatan terakhir adalah melaksanakan evaluasi. Tahapannya adalah melaksanakan post-test. Outputnya adalah seluruh peserta menjawab soal post-test. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni transparan, keadilan, nasionalisme, ketuhanan, etika publik terbuka, tidak diskriminatif dan adil, komitmen mutu efektif, anti korupsi, tanggung jawab, dan adil. Kedua itu menganalisa hasil pretest dan post-test. Outputnya adalah tersedianya lembar analisa pretest dan post-test. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, dan tulus, anti korupsi, jujur, mandiri, tanggung jawab, kecerdasan, adil. Yang terakhir adalah menyampaikan hasil kegiatan aktualisasi kepada Kepala UPTD Puskesmas Kota. Outputnya adalah tersedianya laporan hasil kegiatan aktualisasi. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah akuntabilitas, yakni transparan, tanggung jawab, nasionalisme, ketuhanan, etika publik, jujur, terbuka, dan sopan, komitmen mutu efektif, anti korupsi, jujur, mandiri, dan tanggung jawab. Adapun keterkaitan antara kegiatan 6 dengan kedudukan dan peran ASN adalah pelayanan publik dan manajemen ASN. Ini habis, waktunya habis, Ibu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, Ibu Siti Sarmiati Syam. Sudah, pas 10 menit. Selanjutnya Pak Dian Dwi Faisal SKM, sama dengan paparan yang pertama. Ya, sepintas tentang judul dan memperkenalkan diri, masuk pada tabel penyebab utama, kemudian gagasan, langsung matriks rancangan. Kepada Pak Dwi, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran Pak? Ya, kalau bisa di slideshow. Perkenalkan, sudah kelihatan Pak? Sudah, tinggal slideshow-nya. Ya, oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Faisal. Saya bekerja di UPT Puskesmas Tompe sebagai calon analis gizi. Adapun judul yang saya ambil yaitu bersama peduli mencegah stunting atau beli gunting melalui bank gizi. Perlu diketahui Pak, stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan tidak sesuai dengan standar. Di wilayah kerja UPT Puskesmas Tompe per bulan Mei terdapat 338 kasus stunting. Stunting dapat diintervensi dengan dua cara, yaitu penanganan dan pencegahan. Fokus kali ini kita ke pencegahan sesuai dengan tupoksi dari saya, yaitu Permenpan nomor 41 tahun 2018. Maka berdasarkan masalah tersebut, saya merancang sebuah gagasan yang inovatif yang berjudul Beli Gunting bersama peduli mencegah stunting, di mana bersamanya kita bersama-sama dengan puskesmas, pihak desa, bidan desa, dan KPM atau kader pemberdayaan pembangunan manusia. Bank gizi adalah media atau tempat yang diperuntukkan sebagai tempat informasi masalah gizi atau stunting. Langsung kegiatan, Pak. Oh, langsung kegiatan. Langsung kegiatan. Ya. Adapun kegiatan daripada beli gunting melalui bank gizi, yang pertama yaitu melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama menyiapkan bahan konsultasi. Adapun outputnya tersedianya bahan konsultasi. Adapun nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, etika publik, dan komitmen mutu. Yang kedua, melakukan konsultasi terkait isu yang akan diangkat kepada mentor atau atasan. Outputnya dukungan aktualisasi dari mentor. Yang ketiga, menentukan pihak terkait. Outputnya teridentifikasinya siapa saja pihak yang terkait. Kegiatan kedua, melakukan konsultasi dengan pihak terkait. Kegiatan pertama yaitu menyiapkan bahan, outputnya tersedianya bahan konsultasi. Kegiatan kedua, melakukan diskusi terkait pembuatan bank gizi. Output tersampaikannya gagasan pembuatan bank gizi. Kegiatan ketiga, meminta persetujuan kepada pihak terkait untuk membuat bank gizi di desa. Outputnya tercapainya kesepakatan bersama pembuatan bank gizi atau dukungan. Kegiatan ketiga yaitu implementasi pembuatan bank gizi. Adapun tahapannya, yang pertama penyiapan bahan, output tersedia bahan atau rancangan bank gizi seperti spanduk, leaflet, dan poster. Yang kedua, menata atau melakukan dekorasi bank gizi. Outputnya terlaksananya rancangan bank gizi. Ketiga, menempel materi tentang stunting atau gizi. Outputnya tersedia informasi mengenai stunting atau gizi di desa. Ini nanti gambaran besarnya bank gizi Pak yang akan dibuat. Kegiatan selanjutnya yaitu launching bank gizi. Tahapannya menyusun jadwal launching bank gizi. Outputnya penentuan jadwal kegiatan. Yang kedua, mempersiapkan bahan launching. Outputnya tersedianya alat atau bahan launching bank gizi. Ketiga, sosialisasi atau launching bank gizi. Terlaksananya launching bank gizi.
kegiatan terakhir yaitu evaluasi implementasi bank gizi. Tahapan kegiatan pertama melakukan kontrol bank gizi, outputnya tercapainya atau terlaksananya asas manfaat pembuatan bank gizi. Yang kedua membuat testimoni mengenai bank gizi, outputnya teridentifikasinya asas manfaat pembuatan bank gizi. Yang ketiga membuat laporan hasil kegiatan, outputnya hasil laporan kegiatan kepada kepala puskesmas. Adapun jadwal kegiatan yaitu perencanaan bank gizi cukup Pak Dwi. Oh iya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Dian Dwi, Kapus selaku mentor yang saya hormati. Kita sudah simak bersama paparan panel berturut-turut dari Ibu Siti, kemudian Pak Dian. Meskipun nanti Ibu Siti dan Pak Dian ini bersemangat luar biasa, tapi karena posisinya CPNS tentu kewenangannya sangat terbatas. Nah, Pak Mentor selaku pemilik kewenangan sesungguhnya, hari ini kami sangat membutuhkan penguatan dari Pak Mentor dengan harapan ketika aktualisasi nanti baik Pak Dian maupun Ibu Siti tidak menemukan lagi kendala-kendala yang berarti, terutama dari sisi kewenangan. Untuk itu kepada Pak Mentor dengan hormat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat buat peserta Siti Sarmiati dan Dwi Faisal sudah bisa melaksanakan ujian pada hari ini. Yang saya banggakan tim coach, Pak penguji dan Pak dari BK PSDM Donggala. Saya langsung saja Pak. Di mana dari hasil pemaparan Siti Sarmiati bahwa di Puskesmas Tompe ini Pak, tenaga pengawas farmasi ini baru. Nah, jadi dengan hadirnya tenaga ini, pengolahan makanan yang dihasilkan di Kecamatan Sirenja dulunya hanya di pasar-pasar tradisional, harapannya ke depannya dengan lewat inovasi yang dilakukan oleh Siti Sarmiati bisa keluar ke daerah Sulawesi Tengah maupun Indonesia khususnya nanti ke depannya. Jadi dengan bisa memastikan tingkat mutu keamanan dan manfaat produk pangan industri rumah tangga yang dikonsumsi oleh masyarakat ke depannya. Itu penguatan dari saya Pak, karena ini tenaga kefarmasian ini baru di Puskesmas Tompe. Jadi kami berterima kasih kepada negara dan bangsa ini bahwa sampai saat ini di Puskesmas Tompe dari berdirinya sampai sekarang baru ini ada tenaga kefarmasian untuk pengawasan makanan. Mungkin itu Pak untuk penguatan saya untuk Ibu Siti Sarmiati. Untuk langsung ke Pak Dwi Pak. Iya, langsung Pak. Ya Pak. Untuk Pak Dwi Faisal, di mana Pak untuk bank gizi ini, karena ini mungkin rancangan nomor 2 dari COVID untuk mensukseskan ini. Jadi inilah salah satu inovasi Puskesmas Tompe dengan hadirnya analis gizi, karena di Kecamatan Sirenja ini Pak kasus yang tertinggi stunting. Maka kemarin setelah Dwi Faisal ini melaporkan sama kami, ini yang kita mau buat. Jadi dari 32 posyandu yang ada di Kecamatan Sirenja Pak, wilayah Puskesmas Tompe, jadi kami ambil satu dulu sampel yang kita buatkan inovasi yang dirancang oleh saudara Dwi ini, bagaimana nanti ke depannya bank gizi ini stunting ini dibiayai oleh dana desa. Jadi kerjasama dari puskesmas ke desa itu berkesinambungan. Kebetulan kemarin kami melakukan pertemuan lintas sektor, semua kepala desa yang hadir itu mensupport kegiatan tentang inovasi yang dilakukan oleh saudara Dwi ini. Jadi manfaatnya nanti Pak, bagaimana stunting di Kecamatan Sirenja akan maksudnya kita meminimalisir. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kapus.
atas penguatan yang ada. Sebelum saya serahkan kepada penguji, jangan sampai saya lupa lagi, Pak Dwi, di halaman persetujuan itu Donggala mentor kepala sekolah. Jadi nanti diperbaiki dia. Iya Pak, iya Pak. Ya, Ya salah. harusnya kepala puskesmas ya. Baik, Oh, iya, selanjutnya Pak. untuk merasionalkan sekaligus mendalami rancangan yang sudah disusun ini, untuk itu kepada Bapak penguji dengan hormat disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Bahrul selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Mentor atas kesediaan waktu dan dirinya dalam ujian seminar rancangan ini, karena tanpa ada mentor ini rancangan seminar ini tidak akan terselenggara, karena salah satu unsur yang harus hadir adalah mentor. Terima kasih banyak sudah hadir tadi dan memberikan dukungan serta penguatan-penguatan terkait dengan rancangan aktualisasi oleh kedua peserta atas nama Siti Sarmiati Syam dan Pak Dwi. Mohon nanti dukungan atau bantuan dari Pak Mentor untuk memberikan saran masukan ketika kedua peserta ini melakukan konsultasi, berikan saran masukan, kemudian dukungan serta persetujuan lainnya untuk mendukung proses kegiatan dari kedua peserta ini dan memudahkan kegiatan dalam pelaksanaan aktualisasi kurang lebih nanti 30 hari. Terima kasih banyak Pak Mentor. Ya, sama-sama Pak. Untuk kedua peserta, yang pertama Ibu Suci, terkait dengan cover tolong bicarakan dengan teman kata, nanti tanyakan yang sudah saya uji sebelumnya ya terkait dengan cover ini untuk keduanya ya. Kemudian terkait dengan kata pengantar ya, biasakan dengan berterima kasih kepada Pak Bupati ya, karena di dalam kata pengantarnya saya tidak menemukan kata Pak Bupati ya, karena tanpa ada campur tangan Pak Bupati juga Ibu tidak akan menjadi seorang CPNS, terutama PNS nantinya. Kemudian malah biasakan orang tua di awal. Ini biasanya peserta ini semuanya bupati, kepala badan, kemudian penguji, coach, ya kan? Tapi dia lupakan orang tuanya, dia taruh di bawah. Padahal dari kedua orang tua ini berpengaruh terhadap keberhasilan atau proses kalian menjadi CPNS ya. Mestinya orang tua yang di awal itu. Terima kasih. Ini malah orang tuanya ditaruh di bawah. Hanya beberapa peserta yang saya dapatkan orang tuanya di awal. Saya apresiasi yang seperti itu. Kemudian yang ketiga ya, terutama di tabel ya, kontribusi terhadap visi misi daerah ya, ini jangan dihilangkan. Nah, itu akan berpengaruh dari lengkapnya suatu tabel dalam rancangan aktualisasi ya. Kemudian kegiatan 2 ya. Kegiatan 2 itu terutama di tahapan 3 ya, lakukan koordinasi. Di sini kan Ibu koordinasinya dengan pejabat struktural ya, terkait dengan di dinas kesehatan ya. Nah, ketika kita melakukan koordinasi, biasakan juga kita sisipkan kata konsultasi. Ya. Meskipun kita berkoordinasi dengan dinas kesehatan, tapi kita menemui pejabat di sana. Ya. Ketika kita sebagai seorang bawahan menemui pejabat atau atasan yang lebih tinggi jabatannya dari kita, biasakan menggunakan kata konsultasi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan 4 ya. Itu membuat media penyuluhan, leaflet dan video edukasi. Sedangkan tahapan-tahapannya di sini ya. Di sini ya, mulai dari tahapan pertama, mencari referensi bentuk-bentuk media di internet yang bisa digunakan untuk mendapatkan materi. Kemudian tahapan keduanya menentukan media yang akan digunakan, menyiapkan alat dan bahan pembuatan media, membuat media. Nah, ini tahapan-tahapannya tolong diperjelas, karena kegiatannya kita membuat leaflet dan video ya. Jadi tahapannya itu perlu diperjelas, kita kerucutkan lagi. Media apa yang kita ini? Leafletnya, videonya. Karena dari setiap tahapan-tahapan pembuatan leaflet dan video itu berbeda. Ya. Jangan sampai nanti misinya di situ. Kemudian ada tahapan pre-test dan post-test ya.
ini sebenarnya digunakan oleh teman-teman guru atau tenaga pendidik. Kalau Ibu mau lebih memudahkan, ya gunakan saja kuesioner ya dalam proses evaluasinya, pretest dan post-testnya, karena akan ribet itu ketika kita menggunakan pretest dan post-test dalam kegiatan-kegiatan Ibu. Gunakan saja kuesioner di akhir. Ya, itu juga bisa jadi bahan masukan kita di RTL nantinya, rencana tindak lanjut. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan matriks, masukkan matriks di dalam laporan ini untuk keduanya, ya, untuk Pak Dwi juga. Matriks penggunaan nilai dasar profesi SN, terutama agenda 2, 3, kemudian visi misi, serta nilai organisasi. Kemudian ini juga berlaku untuk keduanya terkait dengan daftar pustaka. Masukkan di dalam laporan ini sebagai bahan rujukan kita dalam pembuatan laporan rancangan aktualisasi tim. Yang terakhir, rencana aksi bela negara. Ini juga untuk keduanya. Ya, rencana aksi bela negara dimasukkan yang kemarin sudah dibuat di agenda 1. Ya. Kemudian untuk Pak Dwi, yang pertama sama terkait dengan cover, kemudian lembar persetujuan tadi sudah dikoreksi sama Pak Barun. Kemudian kalau bisa jangan difoto. Ya. Bisa foto tapi foto scan. Ada aplikasinya tuh di Play Store. Lebih bagus kelihatannya ketika kita pakai scan foto. Kemudian kata pengantar. Ini juga Pak Dwi, kata pengantar ya. Biasakan Pak Bupati dulu atau kedua orang tua. Ya. Kemudian visi misi daerah ya, bukan visi misi organisasi di tabel. Kontribusi terhadap visi misi. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kegiatan 1. Bentar. Ya, Pak. Ini agak ribet ketika dia stop file begini, saya harus scroll ke bawah. Menyiapkan bahan konsultasi, kemudian melakukan konsultasi terkait isu yang akan diangkat kepada mentor. Ini sebenarnya tidak perlu lagi ya di tahapan ini, melakukan konsultasi terkait isu yang akan diangkat, karena pada saat kita konsultasi di awal, mentor sudah mengetahui. Kemudian pada saat kita ujian rancangan juga, mentor sudah mengetahui isu apa yang kita angkat. Mungkin lebih kegiatan pertama itu ya, yang paling efektif dan efisien, yang lebih mudahnya. Itu konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Misal, tahapan itu biasanya lebih ke mempersiapkan bahan konsultasi. Yang kedua itu meminta saran masukan, kemudian dukungan, persetujuan dari mentor, ya. Kemudian yang ketiga baru kita koordinasi dengan pihak-pihak yang kita butuhkan terkait apa. Tapi jelaskan, jangan hanya menuliskan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, tapi kita runcingkan pihak-pihak terkait ini apa saja yang kita harus ini. Misal kepala ruangan atau pada khususnya apa yang bertanggung jawab dengan yang kita angkat di sini. Kemudian yang selanjutnya nilai-nilai aneka di bab 2 ya. Ya, Pak. Nilai-nilai aneka di bab 2 ini juga harus diperbaiki. Jangan menggunakan nilai-nilai aneka tapi nilai dasar profesi SN yang tertuang dalam setiap mata pelatihan. Bla 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 bla, ada 5 yang disingkat dengan aneka, bisa saja sebalik akhirnya. Ya. Ya, Pak. Karena di dalam aturan itu tidak ada menyebutkan nilai-nilai aneka. Kemudian di kegiatan 4 ya. Kegiatan 4 ini launching Bank Gizi. Ya, di sini ada melakukan konsultasi. Tahapannya menyusun jadwal launching Bank Gizi, menyiapkan bahan sosialisasi atau launching Bank Gizi. Ini sosialisasinya kepada siapa? Saya perjelas dulu tadi. Kepada Pak, masyarakat.
atau apa namanya yang datang hadir ke posyandu. Ini yang sosialisasinya langsung yang pada hadir pada saat itu di posyandu. Iya. Oke, kalau yang langsung hadir di posyandu ya, biar masyarakatnya itu tidak kaget-kaget ya. Mungkin bisa diiklankan dulu atau mungkin dibuat surat pemberitahuan kepada masyarakat ya. Atau pengumuman. Buatkan tahapan itu. Jangan nanti masyarakat datang kaget-kaget sosialisasi apa ini? Ya kan? Kalau biasanya sosialisasi mengumpulkan orang, kita buatkan undangan. Tapi kalau kita sosialisasi langsung, ya, itu biasanya kita buatkan pemberitahuan dulu. Ya. Oh, iya. Kemudian masukkan nanti di tahap. Farhan, kita Ya, kasih jelas. Pak Dwi, ini masyarakat yang dikumpul atau yang berobat? Yang datang ke posyandu, Pak. Yang datang ke posyandu diundang untuk ikut sosialisasi atau datang karena ada urusan apa, berobat atau apa? Kan biasa kalau datang ke posyandu itu masyarakat ada memang jadwalnya tersendiri, Pak. Oh, Jadi di situ nanti diselipkan sosialisasi Ya. atau launching Bank Gizi. Oh, berarti saya salah menanggapi kemarin ini pasien yang datang, setiap kali datang diingatkan gini. Oh, bukan begitu ya? Oke. Baik, lanjut Pak Farhan, lanjut. Ya. Ya. Kemudian yang berikutnya kegiatan 5 ya. Kegiatan 5. Di sini ada evaluasi ya. Evaluasi tahapan yang pertama itu monitoring Bank Gizi. Nah, ini yang perlu Pak Dwi nanti catat dan buatkan ya. Monitoring itu bukan hanya sekedar monitoring. Ya, karena itu nanti bumerangnya nanti sama Bapak ketika nanti saya tagihkan apa outputnya. Oh iya. Jangan hanya terlaksananya atas asas manfaat pembuatan Bank Gizi, monitoring itu. Monitoring itu ada indikatornya. Monitoring itu kan kita melihat, menilai. Ya, buatkan indikator penilaiannya. Ya. Jangan hanya sekedar monitoring. Siapa saja bisa monitoring, tapi begitu saya tagih, bukti monitoringnya mana? Hanya video. Video pun saya bisa buat seolah-olah saja. Tapi indikator penilaiannya harus dibuat. Indikator penilaian monitoring. Siapa yang memonitoring? Apakah nanti Pak Kapusnya terlibat atau pihak-pihak yang Bapak libatkan, termasuk Pak Dwi sendiri, ya. Kemudian Pak Dwi nanti tolong dirincikan jadwal ya dalam penyusunan laporan aktualisasinya. Kenapa saya selalu meminta rincian jadwal? Karena biar jelas pemanfaatan waktu. Rincikan hari per tanggal. Pemanfaatan waktu itu penting. Jangan sampai ada waktu aktualisasi 30 hari kerja itu yang tersia-siakan. Ya, jadi harus termanfaatkan betul-betul secara maksimal. Ya. Kemudian tadi ada lembar kosong di halaman 31. Nanti tolong lebih teliti pada saat mem-PDF-kan sebuah laporan, jangan sampai ada lembaran-lembaran kosong. Kemudian yang tadi terkait dengan matriks daftar isi dengan rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara untuk keduanya. Dan yang ini dasar profesi SN, mohon jangan jadi tulisan saja di dalam laporan ini, hanya pemenuhan laporan ini, tapi betul-betul dilaksanakan. Ya. Malah biasanya di rencana aksi bela negara ini, saya biasa menyarankan kepada peserta untuk memasukkan salah satunya di tahapan atau kegiatan di awal ataupun di akhir. Contoh, cinta tanah air, ya, menjaga kebersihan. Kita bisa lakukan ini di awal ataupun di akhir kegiatan, atau kita selipkan di tahapan. Satu saja. Yang lainnya nanti silakan dilaksanakan dengan bukti foto-foto atau dokumentasi. Nah, salah satunya masukkan, misal sebelum bekerja kita ajak teman-teman, rekan-rekan sejawat untuk membersihkan lingkungan tempat kita bekerja. Kalau mau yang lebih kecil, ruang kantor kita, ruang tempat kita bekerja, kita bersihkan dulu. Ayo kita ajak teman-teman. Seperti itu. Ya, bisa dimasukkan di tahapan ataupun buat satu kegiatan. Itu no problem. Mau lebih mudah, sisipkan saja dia di satu tahapan. Di tahapan awal, mau di akhir ataupun kegiatan
awal ataupun kegiatan akhir. Kemudian betul-betul diterapkan nilai dasar profesi ASN ini dalam setiap tahapan-tahapan kegiatan. Jangan hanya sekedar tulisan saja. Begitu kita melaksanakan tahapan kegiatan, kita betul-betul menerapkan dan membiasakan nilai dasar profesi ASN ini. Ya, ajak rekan-rekan teman-teman sejawatnya juga untuk menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN ini. Setidaknya kalau kita tidak bisa mengajarkan, kita contohkan. Ya. Kemudian silakan lakukan konsultasi dengan coachnya, lakukan pembimbingan bisa melalui WA, telepon ataupun Zoom meeting seperti ini. Ingat untuk kedua peserta tanyakan jadwal dari coachnya kapan bisa bimbingan. Jangan mendesak coach ataupun Widyaswara karena Widyaswara punya jadwal yang padat di tahun ini dan malahan Widyaswara kami itu tahun ini dilarang sakit dulu. Jangan sakit dan dilarang karena saking padatnya nih. Dan ketika teman-teman mau konsultasi face to face, silakan. Yang intinya yang pertama kesediaan dari coachnya, mau apa tidak. Kalau tidak mau jangan dipaksa, ya silakan saja. Karena coach kami juga tentunya akan menjaga jarak dan menjaga kesehatannya di tahun itu. Kemudian sampaikan kepada coach sudah sejauh mana kegiatan dan tahapan yang sudah teman-teman lakukan. Agar coachnya juga tahu sejauh mana progresnya. Dan ini juga akan memudahkan teman-teman untuk menyusun laporan aktualisasinya nanti. Lakukan konsultasi di awal dengan mentor, minta saran dan masukan, minta dukungan, dan minta persetujuan dari kegiatan yang akan dilakukan. Mentor lebih menguasai lingkup kerjanya, dan mentor tentunya sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi pengalaman-pengalaman itu akan dibagikan kepada teman-teman semuanya peserta untuk memudahkan teman-teman dalam melaksanakan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari. Ya, teman-teman punya satu kewajiban di Kolabjar untuk melaporkan kegiatan mingguan, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Progres sejauh mana kegiatan yang sudah teman-teman lakukan. Jika teman-teman ini berkendala dengan masalah jaringan, tetap buat laporannya, progres mingguannya, dan nanti akan diupload pada saat teman-teman berada di kondisi jaringan terbaik. Jaga kesehatan selama 30 hari karena teman-teman ini berada di lingkup yang rawan terkena penyakit, ya, puskesmas, bukan orang-orang sehat yang datang, tentunya orang-orang sakit. Jadi tolong jaga jarak, pakai masker, saya rasa lebih tahu karena tenaga kesehatan ini akan berpengaruh ketika teman-teman terkena nantinya corona, ya. Akan berpengaruh kepada teman-teman nanti pada saat ujian seminar aktualisasi tentunya dan kelulusan teman-teman. Jadi tolong jaga kesehatan, lengkapi semua evidence dan bukti-bukti di setiap tahapan karena itu akan saya tagih pada saat kita ujian aktualisasi nanti. Semua bukti-bukti harus ditampilkan kepada penguji. Tidak ada yang tidak, ya. Jadi kalau sudah bukti-buktinya sudah ada, evidence-nya sudah ada, saya mau tanya apa lagi? Yang jelas sudah tersedia semua, ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sukses buat teman-teman melaksanakan aktualisasinya. Selamat mengaktualisasikan dan menghabituasikan yang dasar profesi ASN selama kurang lebih 30 hari. Sekian dari saya kembalikan pada Coach. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Arhan selaku penguji. Nah, untuk efektivitas konsultasi, kebetulan di tengah-tengah kita hadir Pak Mentor, saya yakin Pak Mentor jauh lebih sibuk dari saya. Nah, makanya kalau konsultasinya nanti, konten itu ada pada mentor, proses ada pada coach. Jadi dipilah. Jadi kalau bicara konten, tanyakan kepada mentor, karena tanggung jawab kewenangan ada di beliau. Tapi kalau bicara proses, tanya ke coach. Kira-kira begitu ya, supaya efektif konsultasinya. Baik, catatan dari penguji yang sama dulu. Yang sama ini dua-dua ya. Yang pertama pengantar, sama-sama tidak ada Pak Bupatinya ya. Yang kedua matriks. Nah, matriks agenda ini mengcombine dua agenda, agenda nilai-nilai dasar profesi ASN dengan agenda 3 ada dengan Pak penguji. Nanti dihubungi beliau ya. Itu ada matriks terbaru itu. Kemudian visi misi. Nah, nanti di rancangan itu kolom waktu itu kalau bisa kita ganti dengan visi misi di situ. Visi misinya Pemda ya atau Bupati ya. Nanti kolom waktu itu sudah terbaca di
time schedule. Yang berikutnya sama juga cinta tanah air, selipkan itu. Ya. Dan yang paling akhir bukti fisik, sama saja dua-dua ya. Nah, sekarang Ibu Siti dulu. Ibu Siti saya ulangi ini supaya tidak lagi kita menghabiskan waktu untuk bertanya lagi apa semua tadi, Pak. Tolong di WA dulu, Pak. Yang pertama Ibu Siti, kegiatan tahap 3 koordinasi menggunakan kata konsultasi karena dia ke atas ya. Konsul kalau ke atas. Nanti kalau ke samping baru koordinasi. Kemudian pembuatan video itu buat kegiatan tersendiri, pembuatan pamflet berdiri sendiri. Jadi tambah kegiatannya ya. Saya kira itu dua saja yang berbeda. Kemudian untuk Pak Dwi yang berbeda itu, pertama Pak Dwi itu kegiatan 1 memang tidak perlu lagi konsultasi ke mentor. Ya, coba lihat Pak Dwi, jangan nanti sampai keliru lagi. Kegiatan 1 tahap 2 langsung saja melakukan konsultasi. Tidak usah lagi isu karena isu sudah selesai diseminarkan. Sudah proses validasinya sudah cukup panjang itu. Kemudian yang berubah kegiatan keempat awali dengan undangan. Sebelumnya supaya tidak ya undangan kepada atau pemberitahuan awal kepada peserta sosialisasi. Nah, yang terakhir ini monitoring ini ganti dulu dengan format monitoring, nanti di format itu kelihatan indikatornya itu. Ya. Membuat format. Setelah itu kalau memang membutuhkan petugas, menunjuk petugas. Setelah itu melaksanakan evaluasi, baru mengelola atau menilai atau menganalisis hasil evaluasi. Jadi ada 4 tahapan di situ. Saya kira itu catatan penguji dan pada seminar akhir nanti paparannya diawali dari catatan perbaikan penguji. Sehingga kita diskusinya terarah. Baik Pak Adwan selaku mentor, karena waktu kita terbatas, saya tidak memberi kesempatan lagi untuk close up. Saya ingin menyampaikan atas nama penyelenggara, terima kasih di tengah-tengah kesibukan Bapak datang berbagi bersama kami. Makasih banyak Pak Penguji, makasih banyak Pak Rahmadin, makasih banyak Pak Afgan, saya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi, Ibu Siti, dan Pak Adwan selaku mentor dari peserta. Baiklah, Bapak Ibu peserta bisa Empat lagi ya, Mas Afgan ya? Ya, ini panel juga Pak. Oke. Gas. Banyak sekali panel ini.